dipersembahkan oleh itu hak demokrasi. Dalam negara demokrasi yang namanya berpendapat, yang namanya petisi, seruan, itu suatu hal yang wajar dan dihormati. Dan apalagi kalau kita bicara kritik, kalau kritik itu bisa diibaratkan sebagai vitamin ya, untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi juga pasti ditandai oleh perbedaan pendapat. Dan komitmen Presiden adalah patuh dan setia pada nilai-nilai demokrasi dan juga Pancasila dan koridor konstitusi. Dan kita juga bisa mencermati akhir-akhir ini daun politik adalah jelang pemilu pasti dimunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Ya, langsung saya ke Bang Rocky Gerung. Bang, itu ada statement yang kita dengarkan bersama-sama dari Ari Dwi Payana. Pertama mengatakan itu hak demokrasi, kritik adalah vitamin, menghargai perbedaan pendapat. Namun juga setelahnya disampaikan apalagi kaitannya dengan politik partisan untuk politik elektoral. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi dihargai atau ternyata masih ada suuzon kalau yang Prof. Bambang Juanda tadi katakan? Tadi laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa itu, mereka diintimidasi itu. Jadi keterangan dari saudara siapa namanya itu? Ari Dwi Payana. Ya tapi sebetulnya kan Ari Dwi Payana pasti konsultasi dulu dengan Pratikno tuh mau ngomong apa kira-kira kan itu kan bukan hasil pikiran dia sendiri itu. Dan Pratikno pasti membaca sinyal dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi menginginkan ucapan-ucapan itu terlihat manis, demokratis itu. Persis yang ditulis di dalam buku How Democracy Dies itu. Semua pemimpin berupaya untuk mencitrakan diri demokrasi, padahal dia sedang membunuh demokrasi kan. Kan itu yang terjadi kan. Jadi kalau kita lihat apa sebetulnya poinnya tuh ucapan itu tuh. Kalau dalam praktek tetap ada tekanan kan dasarnya hanya itu tuh. Ya. Jadi coba kita bayangkan misalnya Hitler dulu itu wajahnya kekanak-kanakan. Hitler dipilih secara demokratis tuh. Bahkan di dalam ujung pemerintahan dia Hitler itu orang semacam Carl Schmitt, pemikir hukum terbaik di Jerman itu akhirnya membela tindakan Hitler. Dikasih pembenaran. Heidegger, filsuf paling tajam abad 20 itu akhirnya sebagai rektor Universitas Marburg itu membela Hitler itu. Jadi kalau cuma belaan kayak dangkal semacam itu kita sudah pernah dengar. Pembelaan teoritis diberikan oleh Heidegger pada Hitler. Ya. Pembelaan akademis dikasih oleh Carl Schmitt pada Hitler tuh. Dan Hitler akhirnya merasa oh dia dibela. Kalangan akademisi sementara pada saat yang sama dia katakan saya dipilih secara demokratis loh di Jerman. Benar dia dipilih secara demokratis, tapi dia mau membangun SS. Apa namanya semacam BIN di sini itu. Yang bahkan penduduk kota Berlin nggak tahu bahwa Hitler lagi membangun kekuasaan. Jadi Hitler sendiri itu berupaya untuk memperlihatkan the other side of Janus face gitu. Janus itu punya dewa Janus itu punya dua face, dua wajah, wajah bengis dan wajah baiknya. Nah kita melihat wajah bengis itu disembunyikan dengan wajah baik pemandu sorak dari Jokowi. Di depan itu kan berjajar pemandu sorak Jokowi kan. Ya. Nah Jokowi sendiri menyusun strategi busuk itu. Untuk satu periode, untuk satu putaran segala macam. Jadi persiapan kebusukan itu di belakang layar tuh. Itu yang kita sebut sebagai biasanya tuh kalau panggung Yunani itu yang di depan itu dibikin bagus, di belakang itu kasakusuk tuh. Ya. Obstinity itu, kebusukan. Jadi panggung depan dan panggung belakangnya berbeda. Betul, pas itu yang terjadi. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa komitmen Presiden tetap dalam koridor konstitusi itu hanya pembelaan atau omong kosong belaka. Itu kalimat tukang bakso juga begitu. Kalau kita dengar, ya kata Presiden tuh iya, tetapi prakteknya sejak
Gibran disodorkan melalui pamannya itu udah penanda pertama bahwa kebusukan sedang dipersiapkan tuh. Ya. Something rotten in Denmark itu dalam lakon-lakon Shakespeare misalnya. Jadi kita mencium bau itu. Nah, ciuman itu yang kemudian masih ingin ditahan oleh universitas itu. Profesor-profesor udah kita mungkin bisa cari wangian yang lain. Tapi lama-lama busuknya nggak ketahan kan. Tapi hari ini nggak ada wangian lain, ternyata bau busuk aja. Betul, itu betul-betul. Kalau kita mau lihat, mau kasih nama apa presiden ya, Presiden Soeharto bikin hal yang sama, tapi dia sadar belakangan tuh. Jadi kita sebut Soeharto adalah bekas presiden Indonesia, SBY bekas presiden Indonesia, Jokowi masih presiden, tapi dia jadi presiden bekas karena udah bau busuk itu. Lalu apa yang bisa dilakukan sejauh ini, termasuk juga suara dari kampus, guru besar, termasuk rekan-rekan mahasiswa menyuarakan ini? Akankah itu terdengar? Akankah itu diserap sesuai dengan harapan? Didengar. Ini nggak bakal didengar? Moral itu selalu sifatnya to be or not to be itu. Konfrontasi moral bakal terjadi. Nggak akan ada moderator di situ. Mahasiswa mana mau dengar keterangan apapun dari punakawan-punakawan istana itu. Tadi saya lewat di Pejaten di situ. Mahasiswa mulai bagi-bagi itu koran, gerakan apa itu isinya adalah 5 kejahatan Jokowi ini segala macam tuh. Ya. Pasti kita akan tahu itu di Pejaten, dibiayai oleh BIN misalnya kan. Ya. Lalu timbul, padahal itu cuma ketemu di situ doang tuh. Jadi di mana-mana terjadi itu. Saya satu semester ini mungkin udah 100 kampus saya kasih kuliah tuh. Dan itu memang ada pemanasan emosi di situ tuh. Nah, kemudian kita lihat bahwa jalan pertama itu dibuka oleh mahasiswa di UGM itu. Lalu estafetnya diambil oleh dosen. Dosen serahkan pada profesor kan. Kan ini akan terus menerus kan. Estafetnya akan berlanjut. Akan berlanjut pasti itu. Sampai ke mama. Saya minta tanggapan dari perwakilan BEM di sini. Sudah ada Feral dari studio dan juga ada Muhammad Haikal dengan sambungan Zoom. Saya akan ke Feral terlebih dahulu. Feral, ini sebenarnya rekan-rekan BEM, ada guru besar juga dari UI, suara dengan guru besar dari kampus lain dan BEM lain. Ini seperti apa sih saling berkomunikasi, yang mana yang duluan? Atau ternyata dukungan dari guru besar seakan-akan menjadi tambahan semangat dan juga amunisi teman-teman BEM? Iya, kalau bicara semangat tentunya menjadi semangat. Artinya kita punya rasa semangat juang yang sama gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya Mbak, dari dulu, dari beberapa waktu ke belakang, kita selalu berdebat terkait etika, terkait hukum, yang nampaknya selalu dipukul balik oleh pihak istana atau sebagainya. Rasanya tidak bisa kita berbicara etika oleh pihak yang tidak mengerti etika itu sendiri. Nah, di sini saya coba untuk bahas perspektif lain gitu. Bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika ini terus dibiarkan, itu akan menghasilkan ketimpangan politik. Ya. Kalau kita baca buku yang sama dari Bang Rocky Gerung tadi gitu, How Democracy Dies, disebutkan bagaimana demokrasi itu akan terjadi kemunduran ketika ada usaha dari eksekutif untuk melegalkan ataupun melanggengkan kekuasaannya. Kita ambil contoh misalkan di Rusia, Putin dan juga Erdogan di Turki, di mana mereka melakukan amandemen di situ. Nah, posisi yang ada di Indonesia saat ini adalah dominasi dari eksekutif dan juga dikolaborasikan dengan populisme, itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya untuk demokrasi kita. Kita tahu saat ini demokrasi dicampur adukan di mana eksekutif punya dominasi yang tinggi dan juga adanya populisme itu dapat menciptakan ketimpangan politik. Ya. Ketimpangan politik dapat terjadi di negara yang demokrasinya masih tergolong muda. Ya. Kita mengambil contoh Indonesia. Indonesia ini baru menerapkan demokrasi elektoral pada tahun 2014 dan pada konteks tahun ini pemilu 2024 artinya baru ada satu kali transisi dari incumbent ke non-incumbent. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini ketika kita biarkan cawe-cawe yang dilakukan presiden tentu akan menghasilkan suatu presiden yang buruk ke depannya. Ya. Yaitu kita tahu sendiri bahwa nantinya akan menghasilkan suatu presiden di mana presiden selanjutnya yang akan melanjutkan dari presiden incumbent itu hanya presiden yang dikehendaki oleh presiden incumbent itu sendiri. Bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Menurut Anda gerakan-gerakan ini, suara dari guru besar, suara kampus, suara rekan-rekan dari BEM akan berdampakkah kepada masyarakat? Sudah semestinya akan berdampak karena apa yang kita suarakan, apa yang kita bicarakan bukan semata-mata atas opini kita pribadi, tapi kita berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat luas di sana yang mereka percayakan itu dapat dikomunikasikan, dapat diaspirasikan, disuarakan oleh kaum intelektual yang berasal dari kampus. Oke, baik. Saya ke Muhammad Haikal. Haikal, dari karena sebagai ketua BEM Unpad ini bagaimana Anda juga mencoba mengawal dan menjaga kemurnian suara ini, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mencoba menunggangi ini, terutama dari sisi politik. Betul Mbak, hari ini kita lihat bersama gitu ya, api perlawanan ini bukan lagi hanya di masyarakat dan mahasiswa, bahkan guru besar pun sudah berstatement.
Kalau di Unpad kami sampaikan kemarin bahwa Civitas Akademika Guru Besar ini adalah tembok terakhir yang menjaga dari demokrasi hari ini, yang menjaga hukum hari ini dari sisi akademis. Dan itu nilainya mutlak dan itu nilai tidak bisa digugat karena Civitas Akademika dan juga dosen itu berlandaskan teoritis dan juga memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dari setiap ucapannya. Jadi saya mau merespon dari pihak istana terlebih dahulu, janganlah kalau kata Bang Rocky itu menjadi seorang yang dungu, karena pada akhirnya meremehkan dari hasil buah pemikiran yang ada di kampus. Dan tentunya untuk menjaga ini tetap netral dan juga tidak menjadi elektoral siapapun, yang harus dilakukan adalah tentu kami membatasi dan juga bergen dari langkah-langkah yang dilakukan. Gitu. Sehingga gerakan-gerakan sipil nantinya, gerakan-gerakan mahasiswa, rakyat, buruh dan lain sebagainya, itu gerakan yang murni. Dan ini yang sedang kami coba aktifasi. Mahasiswa coba sedang menghimpun kembali berbagai sekat itu tadi, dan harapannya itu nantinya akan digabungkan. Nanti ya mungkin ketika di depan ini semakin buruk kondisi demokrasi hari ini, bukan tidak mungkin 2019 bisa terulang kembali. Oke. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Kodari. Mas Kodari, dengan situasi seperti ini dan kalau klaim dari Viral, suaranya juga akan didengar oleh masyarakat. Apakah istana akan akhirnya mendengarkan dan memenuhi tuntutan ini, bersikap memilih untuk netral, atau justru sebaliknya sudah terlanjur basah dan dukung aja, memberikan dukungan kepada salah satu paslon? Saya kira harus bicara mengenai aspek-aspek yang spesifik ya, dari poin-poin yang disampaikan dari siapapun juga itu, apa UI, apa UGM dan seterusnya. Kalau bicara mengenai peran presiden dan kampanye dan seterusnya, saya kira kembali kepada undang-undang lagi, bahwa di situ memang dibolehkan. Nah, apakah kemudian akan kampanye atau tidak, kita nggak tahu, lihat aja ya. Tetapi sampai hari ini tidak ada cutinya, tapi suara-suara ini sampai hari ini nggak ada cutinya. Akan didengarkan oleh presiden kalau bicara atau misalnya aspek-aspek yang lebih luas ya, misalnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin Undang-Undang KPK, saya kira pro kontra itu kan memang sudah terjadi selama ini, bukan hanya pada hari ini saja. Dan kita sudah tahu bahwa misalnya Undang-Undang Cipta Kerja lalu dibawa atau digugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah ada keputusan-keputusan dan sudah ada perintah untuk merevisi misalnya. Jadi saya kira proses akomodasi dan interaksi antara suara masyarakat itu dengan lembaga-lembaga yang ada itu sudah terjadi. Akankah dipenuhi tuntutan untuk akhirnya presiden bersikap netral? Ya tergantung definisi netral tadi ya, balik lagi kalau bicara definisi yang dicoba dirangkum oleh semua suara guru besar dan Civitas Akademika. Kalau saya ini, pribadi ya, kalau saya itu pribadi berpendapat bahwa presiden itu boleh untuk punya pilihan politik itu. Dan dia itu boleh tidak apa-apa untuk tidak netral. politik. Ya bukan begitu bahasanya, dia boleh punya pilihan politik gitu. Dia memilih siapa itu boleh kalau menurut saya, dan itu diberikan ruangnya oleh undang-undang. Iya, itu kalau pendapat saya pribadi. Oke, saya minta pendapat para narasumber lain usai jeda supaya tidak terpotong. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.